siapa orang pertama yang sebenarnya membesarkan isu makar ini adalah tim KSP. Silahkan cek di sosial media. Apa beda 98 waktu itu penggulingan Presiden Soeharto dengan apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi? Silahkan. Sangat berbeda. Sangat, oke. Karena peristiwa 1998 itu gerakan politik yang bernama reformasi. To reform. Apa yang direformasi? Hukum. Ketika itu Jeffrey Winters mengatakan ini reformasi yang bagus. Indonesia berhasil menjadikan demokrasi secara merata, termasuk pemilunya pun sudah merupakan pemilu yang berbeda. Tetapi ini tidak masuk di rezim makar karena dia merubah pemerintahan. Apa yang dirubah? Kekuasaan menjadi milik rakyat sebagai demokrasi. Apa itu? Represif. Pemerintah itu tidak menggunakan jalur yang baik ketika itu. Dia membentuk kokamtip, obstip, laksus, dan bukan jalur hukum. Oleh karena itu negara hukum dalam segala masalah kehidupan harus berbasis kepada undang-undang. Topnya di konstitusi, itu maksud saya. Ini melawan konstitusi dengan cara apapun. Itu bedanya. 98 tidak melawan konstitusi? Tidak, dia terprogram dengan melakukan reformasi yang nantinya hari ini kita menikmati transformasinya untuk hukum menjadi panglima. Saya nggak ada komen lagi. Silakan Mbak Oki. Jadi menurut Prof. Gayus rezim ini tidak represif. Banyak ciri-ciri represif yang tidak menggunakan hukum yang seharusnya dilakukan, yaitu menggunakan peran-peran dari pengamanan. Tapi ini militeristik, yaitu kokamtip, obstip, laksus. 98 maksudnya ya? Sebelum 98 dan berujung ke 98 gerakan itu. Oke, tapi kemudian ketika ada kawan kita sendiri, wakil direktur Kontras disiram air keras oleh anggota BAIS, alat negara, bukankah itu sudah cukup untuk menunjukkan ciri-ciri represif itu? Tentu itu kasuistis ya, itu yang harus diteliti secara khusus, tidak digebah uyah menjadi semua persoalan harus lengsernya presiden. Apa kaitannya? Oke, jadi di sini saya mau masuk ya, Bung Aiman tadi sudah ngomong soal hukum pasal-pasal. Nah, saya mau bicara dari sisi sosiologi kekuasaan gitu. Kalau misalnya situasinya adalah komunitas pecinta Prabowo melaporkan Saiful Mujani, kita bisa melihatnya itu sebagai hak warga negara melakukan itu. Oke, tapi saya bisa melihat yang terjadi sekarang tidak sekedar itu. Jadi ada secara sistematis kekuasaan mulai dari Pak Prabowo, Setkap, piranti-piranti kekuasaan termasuk mereka yang menjadi staf dari KSP itu memang sengaja untuk mempersoalkan kasusnya Saiful Mujani ini. Jadi kita bisa cek, tadi sudah ditampilkan gini. Jadi bukan hanya komunitasnya Pak Iwan yang melaporkan pada polisi, tapi secara sistematis Pak Presiden dan jajaran di bawahnya itu memang gelisah, memang marah, memang ingin melaporkan Pak Saiful Mujani. Satu jawaban saya sudah cukup memahami melalui jalur hukum. Enggak, ini sebenarnya bukan. Harus dijelaskan nih. Saya menimpali ini, jangan semua ditumpahkan ke presiden. Kalaupun mau ditumpahkan melalui jalur hukum. Ya, jadi kita tidak bisa melihatnya. Saya harus dalam ini. Dari mana Anda punya hipotesis seperti atau itu, bukti bahwa ini merupakan gerakan-gerakan yang diorkestrasi oleh kekuasaan. Kita bisa termasuk lihat. Bang Iwan kan maksudnya? Saya tidak tahu apakah Bang Iwan diminta langsung atau ekspresi cinta itu tadi. Tapi, boleh disampaikan Bang? Tapi Anda diminta langsung? Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, jadi tadi saya bilang kalau seandainya ini hanya laporan Bang Iwan, kita bisa melihat itu ekspresi cinta. Tapi kita bisa lihat pertama statement Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo yang menggarisbawahi ada orang-orang yang ingin menggulingkan dirinya. Pak Prabowo yang menggarisbawahi antek asing. Pak Prabowo yang menuduh ada gerakan-gerakan yang ingin menggulingkan dirinya. Lalu kemudian dipertebal oleh pernyataan Setkap bahwa sekarang ini inflasi pengamat. Bahwa Pak Prabowo dicintai rakyat maka tidak bisa digulingkan. Dan karena saya aktif di sosial media ya Prof. Gayus, saya bisa melihat siapa orang pertama yang sebenarnya membesarkan isu makar ini adalah
tim KSP. Silahkan cek di sosial media. Sebelum ada video yang disebarkan oleh tim KSP itu, nggak ada orang yang tahu pernyataan Pak Saiful Mujani ini. Jadi kalau tadi Pak Klipernya yang bikin orang KSP menurut Anda? Siapa? Sebut aja. Cek asal mulanya Ya, nanti siapa? di Instagram. Jangan sampai menyebut sesuatu tapi enggak. Salah satu Sebut akun aja yang siapa? salah satu akun yang Siapa? menyebarkan Kita itu. sama-sama aktif di sosial media. Siapa? Sebut aja. Akun Levenia. Ulta. Iya. Oke. Ya. Ulta bilang apa? Dia yang menyebar salah satu akun pertama yang Kan dia menyebarkan juga klip aktif itu. di sosial media. Iya, Apakah betul. tidak boleh kemudian dia menanggapi itu? Boleh, makanya itu saya mau bilang bahwa dia salah Apakah satu dengan yang itu menyebarkan kemudian itu. dia bisa dianggap bahwa dia memprovokasi semua pendukung Prabowo untuk kemudian mempermasalahkan masalah ini? Saya tidak bilang itu. Saya tidak bilang itu. Saya Bukan bilang bahwa pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang dikemukakan tadi. Saya tidak. Apakah karena pidato Saiful itu dianggap kemudian memprovokasi orang? Sama itu pertanyaan itu, apakah karena ciutan itu memprovokasi yang lain melaporkannya? Itu namanya permulaan, Bang. Itu makanya Iya kan? pertanyaan Anda itu. Dengan Nggak gini, Sama Lem. Abang dengan- sepakat nggak sama kalau dengan Abang sepakat pertanyaan- nggak? Sebentar. Nggak, nih, anda nyelak omongannya Mbak Oki. Mbak Oki lagi bilang, kalau dibilang bahwa Saiful Mujani itu melakukan penghasutan, Mbak Oki mau bilang, sebenarnya omongan Saiful Mujani itu tidak rame. Yang rame justru dari aktor negara yang menyebarluaskan. Siapa yang menyebarluaskan Tadi pertama? udah disebut. Enggak, akun pertama yang menyebarluaskan Tadi udah itu disebut. adalah akun YouTube. Enggak, itu Sosio. menurut Anda. Fakta Loh, yang enggak dia dong. punya. Anda jangan... Kalau video itu Ketika kemudian tidak itu tersebar, dimasuk ke Anda boleh. tidak akan ditanggapi Anda oleh orang boleh lain. ngebut. Nggak, sebentar. Anda Ketika boleh Karena kita nyebut bicara YouTube. siapa yang pertama. Tadi Ketika udah kita disebut. bicara siapa yang pertama, maka siapa yang menyebarkan itu ke YouTube, itulah orang yang pertama. Belum tentu. Oh enggak juga dong. Itu namanya Kemudian orang ada yang tindakan pertama untuk ngunggah. menanggapi itu. Itu namanya orang yang pertama ngunggah. Saya Kalau kasih- Mbak Oki, boleh nggak? dia nggak ngomong ngunggah, dia ngomong kenapa Saya orang tambahi pemerintah ikut kronologinya ya. ngeramein. Saya tambahi kronologinya. Jadi jangan sampai nih Ada gara-gara nih banyak masalah kita. yang mengunggah video itu Kita ke kuping kita di bangsa ini dengar omongan tafsirnya beda-beda. Itu problemnya, bukan soal makar. Oke, kita mulai dulu runtutannya. Ada beberapa akun yang mengunggah pidato itu ke media sosial. Ya. Termasuk seingat saya salah satu media televisi nasional. Oke. Dan tidak ada reaksi apa-apa. Betul. Hari ini kita halal bil halalnya itu media sosialnya udah naik di mana-mana, nggak ada tanggapan apa-apa. Besoknya Bung Saiful Mujani dengan siapa tadi namanya? Mbak Levina. Ulta. Itu masih dalam satu forum yang sama. Yang membicarakan tingkat apa namanya itu ya, perhatian publik terhadap kebijakan salah satunya BOP. Ya. Di mana Levina ini salah satu narasumber dari pihak istana. Masih sama-sama tuh moderator Saiful, Levina adalah narasumber. Dan di situ nggak ada perbincangan soal yang disebut dengan makar. Sama sekali nggak ada. Saya kurang tahu persis apa itu sorenya apa besoknya, saya kurang tahu persis. Besoknya atau sorenya? Saya lupa. Abang salah. Abang salah. Sorry saya Muncullah tanggapi. Saya tanggapi. kemudian ciutan itu Dari dari Levina ini. Ulta Levenia, Ya. oke. Levenia itu baru Muncul kemarin, ciutan Bang. Baru kemarin. dengan Sementara kata begitu yang naik ke disebut YouTube. dengan Sorry nih. makar. Nah, sejak saat itu rame. Itu peristiwanya. Itu versi Anda. Oke, versi Anda? Versi gua ya. Ini kan naik di YouTube. Pakai Ya kan? kata Anda dong. Oh iya, versi saya. Ya. Oke. Versi saya ya, Bang ya. Soalnya di samping Anda prop. Siap. Kan saya bicara ke Abang aja. Ya, Anda bicara ke Ya banyak udah, oke, orang. oke, di oke, Republik oke, ini. Jadi kita memperdebatkan apa? Anda berbicara di banyak. Ya, ya. Anda siaran langsung. Ya udah. Oke, silakan. Oke. Versi saya. Dari Naik dulu ke YouTube. Ya kan? Naik ke YouTube itu untuk apa? Otomatis memancing orang untuk menanggapi dong. Betul dong. Nah, begitu itu naik, itu sebenarnya sudah ada. Bibit-bibitnya itu sudah ada. Bahkan saya termasuk orang yang mempelajari video itu dari awal, ya kan? Nah, itu teman-teman sudah ngebahas itu. Sementara omongan Ulta itu baru kemarin. Itu di salah satu stasiun televisi kalau nggak salah head to head. Baru kemudian tambah rame lagi.
Jadi jangan dibalik-balik. Nggak, bukan. Jangan kemudian seolah-olah untuk membenarkan hipotesis itu bahwa negara ikut andil lewat ULTA. Jadi gitu gini, loh. Bung Aiman yang mau saya sampaikan ya. Jadi ketika tangan-tangan negara kemudian sengaja untuk mengamplifikasi potongan omongan Saiful Mujani itu, saya melihat kita sedang menghadapi pemerintahan yang memang begitu insecure, yang begitu merasa terancam, yang begitu merasa ingin untuk mengamankan segala sesuatu, untuk segala percik-percik yang kelihatannya mengkritik Bentar. gitu. Oke, saya harus fair juga. Ya. Kenapa saya tengah ya, tidak kanan tidak kiri. Tapi kenapa Apa ketika ke situ soalnya? iya, oh enggak kesini. Kalau gitu ke sini. Kenapa kalau seandainya satu orang itu disebut pemerintah? Bisa aja kan misalnya, ini saya bicara soal individu. Ulta Levenia punya inisiatif sendiri karena dia gatel, dia kesel, dia kecewa misalnya gitu ya. Lalu kemudian dia sampaikan itu. Kenapa kemudian langsung bicara soal pemerintah? Saya tetap tengah ini. Tapi bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan itu? Apakah itu tidak jump to conclusion? Enggak, karena ketika seseorang memang bekerja sebagai seorang staf KSP, di situ dia semua yang melekat pada dia itu merepresentasikan itu. Ya Dan kan ketika dia bicara di situ, preferensi subjektif dia. ya silahkan aja. Tapi kita sebagai pembayar pajak, kita sebagai rakyat yang membayar pajak, kita berhak untuk mempertanyakan akuntabilitas dia sebagai seseorang yang setiap bulan menerima bayaran dari kita. Dan setelah itu kita lihat juga ada pernyataan Bang Hasan Nasbi itu. Jadi pernyataan Bang Hasan Nasbi itu keluar dari setelah proses livingnya. Tapi di sini Bang Hasan Nasbi itu sudah bukan lagi bagian secara resmi dari pemerintah ya. Tapi di sini kita juga tidak bisa naif melihat itu, bahwa kita melihat ada peran-peran staf pemerintah, pejabat pemerintah yang memang membesarkan isu ini, yang bagi saya itu menunjukkan insecurity, ketidakpercayaan diri pemerintah, yang nanti ujungnya akan memperpanjang yang namanya represi-represi ini. Itu aja yang memang harus kita lihat. Bung Gurya, silakan. Ya,